baik warga sekitar ataupun juga yang berhubungan dengan saksi peristiwa, mereka mengatakan di malam minggu itu habis hujan, bahkan di malam kejadian tersebut pun itu lagi kayak gerimis. Kan kita ngelihat bajunya Vina, bajunya Eki, di beberapa saat setelah kejadian kan banyak warga yang foto-foto, bahkan berada di rumah sakit pun juga masih ada. Tidak ada tuh aku lihat kayak bekas tanah atau tanah liat atau apapun yang menunjukkan telah terjadi peristiwa tersebut yang diklaimkan di kebun-kebun tersebut. Ya menurut kalian apa yang terjadi? Emangnya kebun-kebun tersebut sebegitu well prepare-nya mereka membawa terpal gitu kan ya. Saat mau dibegitukan, Vinanya dikasih terpal dulu, jadi biar nggak kena kemana-mana. Kan itu sangat konyol sekali ya. Terus mengenai noda merah yang katanya Suroto itu mengalir, tipikalnya adalah yang seperti dramatisasi, itu pun juga dibantah ya sama Pak Suwardi, makanya dia sangat kesal. Nah, terkait dengan lokasi di dekat TKP itu sebenarnya Pak Suwardi juga mengatakan hal yang indikasinya ke arah laka lantas. Area tersebut memang sering terjadi laka lantas seperti itu karena lampu-lampu di area jalan tersebut di tahun 2016 tersebut itu tidak terawat, banyak yang rusak, jadi cenderungnya adalah gelap. Jadi dengan kombinasi hujan yang rintik-rintik, licin, terus dengan lokasi juga yang gelap, ditambah lagi dugaan Eki mengkonsumsi minuman alkohol, terus juga dengan obat-obatan terlarang tersebut, pil yang dikatakan dari France juga, dan teman-teman yang mengakui bahwa Eki memang sudah sering mengkonsumsi hal tersebut, ditambah lagi dengan kekhasan dari seorang anak muda yang bergabung dengan klub motor, ditunjang dengan data dari France yang menunjukkan foto-foto pada saat aktivitas gengnya itu dengan berdiri di atas motor, motor berjalan, itu bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan oleh seorang almarhum Eki dengan latar belakang yang seperti ini. Ya, suka tidak suka, statement dari awal-awal yang kita merasa bahwa Eki itu adalah sosok yang kesannya lugu banget, ternyata tidak seperti itu juga. Tidak bermaksud untuk membuka keburukan dari seseorang, tetapi hal tersebut adalah bagian penunjang untuk menyelamatkan 7 orang yang saat ini di dalam penjara. Kalau mereka tidak melakukan perbuatannya, ya itu kan keji banget teman-teman. Nah, Sudirman ini juga sama ya. Kalau keterangan terbaru dari Bu Titin lewat keluarganya mengatakan sudah resmi, Sudirman sudah diketahui keberadaannya, berada di Lapas Bancai di Bandung, tapi keluarga tuh pengennya adalah Sudirman itu dikembalikan ke Lapas Kesambi yang berada di Cirebon, yang ini jaraknya dekat dengan keluarganya. Ini juga menjadi pertanyaan, bukankah ke-6 terpidana lainnya itu kan sekarang juga berada di Lapas Kesambi Cirebon, tapi kenapa kok Sudirman malah berada di Lapas Bancai Bandung? Alasannya adalah, dugaannya adalah karena mungkin Sudirman, ada yang beberapa berita mengatakan Sudirman itu juga diajukan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Makanya mungkin salah satu alasan kenapa dia dipisahkan agar tidak terjadi seperti peristiwa 8 tahun lalu. Bu Titin mengatakan bahwa Saka Tatal pun mengakui 8 tahun lalu pun sempat melakukan kekerasan fisik ke Saka Tatal karena ke Sudirman ya, karena Saka itu kesel sama dia. Kenapa kamu mengakui sebuah perbuatan yang tidak pernah kita lakukan begitu. Begitupun juga dengan terpidana lainnya. Jadi Sudirman itu adalah yang paling kasihan kalau kata Bu Titin. Udah dianiaya oleh para terpidana lainnya, dugaannya juga dilakukan oleh para oknum-oknum tersebut. So, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, tapi sampai ke sini aku melihat ada potensi yang sangat kuat bahwa Sudirman ini memang dugaannya mengalami hal-hal yang tidak wajar, makanya dia kesannya dipisahkan seperti ini. Kalau memang semuanya baik-baik aja, kenapa nggak digabungkan aja dengan para terpidana lainnya? Sementara itu bisa aku update mengenai kasus Vina dan juga Eki. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page, dan juga akun TikTokku di Anjas Sosmara. Sampai jumpa.